Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdullah, wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat Rumah Odeng dimanapun Anda berada, alhamdulillah, bersyukur kepada Allah sampai hari ini Allah masih memberikan kita umur yang panjang sehingga kita masih bisa menikmati kebahagiaan menjelang bulan suci Ramadan ini, menyambut dengan gembira, menyambut dengan sukacita. Dan semoga apa yang Allah hadirkan hari ini, taatnya ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi bukti rasa syukur kita pada petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah dan terlimpahkan kepada paduka alam Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Rumah Odeng dimanapun Anda berada, sebentar lagi tamu yang agung, tamu yang sangat istimewa akan datang menghampiri kita. Selayaknya seorang tamu, contoh misalnya ada presiden mau datang ke rumah kita, maka persiapan yang harus kita lakukan begitu banyak, saudara jamaah sekalian. Ketika ada sahabat kita, saudara kita dari jauh mau datang ke rumah kita, ditelepon sebelumnya mau datang, maka persiapan di rumah itu luar biasa menyambut kedatangan saudara kita. Apalagi ini tamu yang sangat agung, tamu yang sangat mulia, yang dimana di bulan itu manusia putihat abwabul jannah, dibuka pintu-pintu surga, wa ghallifat abwabun nar, bahkan ditutup pintu-pintu neraka, dan orang yang beribadah dilipat gandakan pahala pada bulan itu. Maka selayaknya kita sebagai manusia ciptaan Allah Subhanahu wa taala harus menyambut bulan suci Ramadan dengan persiapan yang harus kita siapkan. Apa persiapan yang harus kita siapkan menjelang datangnya bulan suci Ramadan? Pertama, persiapan doa. Doa minta disampaikan kepada bulan suci Ramadan. Karena berapa banyak manusia ketika menjelang bulan suci Ramadan, banyak yang dipanggil Allah Subhanahu wa taala, diangkat nyawanya Allah Subhanahu wa taala, tidak diberikan kesempatan untuk berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Hari ini setiap hari kita lihat saudara kita, tetangga kita, ada yang dipanggil Allah Subhanahu wa taala, tidak diberikan kesempatan untuk datang bulan suci Ramadan. Oleh karenanya para sahabat Nabi di dalam sebuah riwayat dijelaskan 6 bulan sebelum datangnya bulan suci Ramadan sudah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa doanya? Allahumma sallimni ila Ramadan wassallim li Ramadan wa tusallimhu minni mutaqabbalan. Ya Allah, sampaikan aku kepada bulan suci Ramadan dan sampaikan bulan suci Ramadan kepadaku, dan terimalah seluruh amal ibadahku selama bulan suci Ramadan. Tujuannya apa mereka berdoa 6 bulan sebelumnya? Supaya bisa berjumpa dengan bulan suci Ramadan, dipanjangkan umur kita dan dimudahkan ibadah kita selama bulan suci Ramadan. Hari ini kita ketika bulan suci Ramadan mau datang sebentar lagi pun, bahkan sebulan lagi, tidak sampai sebulan lagi sampai ini bulan suci Ramadan, tapi tidak ada doa yang kita sampaikan. Setiap sholat kita lupa berdoa, ya Allah sampaikan saya kepada bulan suci Ramadan. Atau bahkan para ustadz kita sudah mengajarkan kita, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'ban wa balighna Ramadan. Diajarkan doa itu sejak bulan Rajab, tapi kita hanya baca pada saat di pengajian. Begitu kita sampai di rumah selesai sholat, tidak kita berdoa itu, jemaah sekalian. Padahal saking pentingnya bulan suci Ramadan, para sahabat 6 bulan sebelumnya sudah berdoa kepada Allah minta berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Itu persiapan yang pertama. Perbanyak doa, Allahumma sallim ila Ramadan wa sallim li Ramadan wa tusallimhu minni mutaqabbalan. Minta supaya Ramadan datang kepada kita dan kita sampai kepada bulan suci Ramadan. Lalu yang kedua, persiapan ruhiyah, tazkiyatun nafs, perbaiki akhlak dan diri kita, perbaiki hubungan kita kepada Allah, perbaiki hubungan kita kepada manusia. Hubungan kita kepada Allah tentu yang pertama harus kita perbaiki adalah dosa kita. Taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena menghadapi bulan suci harus mempunyai jiwa yang suci. Kalau bulan yang suci hanya bisa dinikmati oleh mereka yang hatinya suci dari dosa, jamaah sekalian. Maka perbanyak istighfar, perbanyak istighfar. Nabi Muhammad SAW beristighfar sehari yang beliau sudah maksum, sudah dijamin amal ibadahnya, sudah dijamin diterima amal ibadahnya, dihapuskan segala dosa-dosanya. Tetapi beliau dalam satu riwayat dikatakan beristighfar kepada Allah sebanyak 100 kali, dan riwayat mengatakan, yang lain mengatakan 70 kali sehari Rasulullah beristighfar mohon ampun kepada Allah. Kita manusia biasa yang setiap hari mata nggak terjaga, telinga nggak terjaga, terlebih lisan mudah menyakiti hati teman kita, saudara. Tidak mau beristighfar kepada Allah, malu rasanya kita sama Nabi, jamaah sekalian.
Oleh karenanya perbaikan pertama kepada Allah adalah innallaha yuhibbut tawwabin. Allah cinta kepada hambanya yang bertaubat. Wa yuhibbul mutatahhirin. Allah cinta kepada hamba-hambanya suka membersihkan dirinya, bersihkan diri kita dari segala macam sifat. Yang tadinya biasanya suka berbohong, sekarang latihan untuk tidak berbohong. Yang tadinya biasanya suka korupsi, sekarang stop, latihan untuk tidak korupsi. Malu dengan Ramadan jamaah sekalian. Yang tadinya biasanya suami suka bentak-bentak istri, suka bohong sama istri, istri suka bohong sama suami dan sebaliknya. Yang tidak taat kepada suami, mulai sekarang taat. Perbaiki hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada makhluk ciptaannya jamaah sekalian. Perbaiki semua sifat-sifat buruk kita. Jujur, latihan jujur jamaah sekalian di bulan suci Ramadan. Mulai sekarang perbaiki hubungan kita kepada Allah dengan taubat kepada Allah, membersihkan hati. Kenapa mesti dibersihkan hati? Karena hati kita ini kotor jamaah sekalian. Hati kita ini ibarat mangkok. Mangkok yang kotor, diisi makanan selezat apapun, maka tidak akan pernah nikmat untuk dimakan. Begitupun hati manusia, seindah apapun dia berdoa kepada Allah, kalau hatinya masih suka dengki sama orang lain, hatinya masih suka suuzon terhadap orang lain, hatinya masih banyak dosa aja mas sekalian, maka sulit doa kita dikabulkan, hanya sekedar membersihkan hati kita yang kotor. Oleh karenanya perbanyak istighfar, taubat. Yang kedua, taat kepada Allah. Perbaiki hubungan kita dengan rajin ibadah. Yang tadinya sholatnya belentang-belentong, sekarang sholat yang rajin. Yang tadinya sholatnya nggak pernah tepat waktu, sekarang tepat waktu. Yang tadinya nggak pernah sedekah, belajar sedekah. Yang tadinya nggak pernah sholat sunnah, belajar sholat sunnah. Perbaiki hubungan kita kepada Allah, maka Allah akan memperbaiki kehidupan kita jemaah sekalian. Lalu yang kedua, perbaiki hubungan kita kepada sesama manusia. Hablum minallah wa hablum minan nas. Jangan sampai ada ganjalan hati kita begitu datang bulan suci Ramadan masih musuhan dengan tetangga, masih musuhan dengan teman, masih musuhan dengan kawan. Ikhlaskan, maafkan supaya ibadah kita ini plong, tidak ada ganjalan. Sebab nanti orang di hari kiamat itu akan terganjal dengan hakul agadami yang belum selesai jemaah sekalian. Ketika kita masih punya urusan dengan manusia, hati yang belum bisa memaafkan kesalahan orang lain, maka amal ibadah kita pun sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Harus diselesaikan oleh Allah Subhanahu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala ada orang yang berseteru di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan kepala tertunduk, minta supaya amal ibadah temannya diambil ya Allah. Ya Allah, ambilkan amal ibadah temanku di sebelah ini karena dia panjang hidupnya selalu menyakitiku ya Allah. Kata Allah, apa yang harus aku ambil? Orang selama hidup dia menyakitimu. Artinya apa? Manusia akan terus bertengkar sampai dengan di hari kiamat nanti, saling melemparkan dosanya, tidak mau memikul dosanya sendiri jemaah sekalian. Oleh karenanya jangan sampai hal yang kecil dalam hati ini mengganjal perjalanan kita di akhirat nanti dan mengganjal perjalanan Ramadan kita yang kita akan nikmati nanti. Lalu persiapan yang selanjutnya, selain persiapan ruhiyah, perbaiki hubungan kita kepada Allah, perbaiki hubungan kita kepada manusia, persiapan fikriyah. Perbanyak ilmu tentang Ramadan, belajar tentang rukun puasa, sunnah puasa, hal-hal yang menghilangkan pahala puasa. Sebab nanti banyak orang yang rubah shaimin laisa min siyamihi ilal ju'. Banyak orang yang nanti puasa tapi nggak dapat apa-apa kecuali lapar dan haus. Kenapa? Karena perutnya puasa tapi lisannya nggak puasa. Perutnya puasa tapi telinganya nggak puasa. Oleh karenanya persiapkan ilmu-ilmu tentang itu. Kita tahu bagaimana hal-hal yang dapat menghilangkan pahala puasa sehingga kita dapat hindari dari sekarang. Kita belajar hal-hal tentang puasa mulai dari sekarang. Ketika orang itu bertambah ilmunya, maka pahalanya pun akan disesuaikan dengan ilmunya. Lalu yang ketiga, selain persiapan ruhiyah tadi, fikriyah tadi, persiapan jasadiah. Persiapan jasadiah ini penting. Kita harus kuat menghadapi bulan suci Ramadan. Sebab orang yang tidak wajib puasa diantaranya adalah orang yang sakit. Maka orang yang sekarang sakit berusaha ke dokter, berobat. Jangan diam aja. Berobat mulai sekarang. Yakinkan bahwa bulan puasa kita ini akan sembuh. Sehingga tidak ada alasan lagi ketika datang puasa, alasan sakit tidak ada. Kenapa? Karena kita sudah berusaha. Ya Allah, minta sembuhkan penyakit saya, ya Allah, menjelang bulan suci Ramadan, supaya saya bisa beribadah dengan nikmat, dengan sehat dan sebagainya. Maka usaha dari sekarang, ya. Karena mukmin yang kuat lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada mukmin yang lemah. Oleh karenanya berusaha sekuat mungkin. Yang kita punya penyakit punya penyakit apapun, dari sekarang sebelum datangnya bulan suci Ramadan berobat. Dan persiapan yang terakhir, persiapan apa? Persiapan maliyah, harta. Sekarang kita siapkan untuk menjelang bulan suci Ramadan. Kenapa? Karena di bulan suci Ramadan adalah bulan terbaik kita untuk bersedekah. Bahkan pengeluaran kita di bulan suci Ramadan itu begitu banyak.
Apa banyaknya? Buka puasa perlu dengan uang, sedekah perlu dengan uang, zakat perlu dengan uang, belum lagi lebaran, anak-anak pengen beli baju baru perlu dengan uang. Oleh karenanya persiapan maliyah juga menjadi penting. Itulah persiapan yang harus kita siapkan menjelang bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat, wabil khusus bagi diri saya pribadi dan umumnya bagi kita semua. Yang bicara belum tentu lebih baik daripada yang mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.